Nabiullah Ibrahim mendapatkan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala justru untuk menyembelih putranya, kaum muslimin. Putra yang dinantikan begitu lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, diminta untuk disembelih, untuk dikurbankan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan rasa galau yang luar biasa beliau menyampaikan kabar itu kepada Nabi Ismail. Dia tidak yakin apakah Nabi Ismail akan menentang atau akan mengikutinya. Sebuah pelajaran yang penting, kaum muslimin. Nabi Ismail, apa yang dikatakannya? Ya abad, hal ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu 'ala ba'din. Fa khassa ba'd asy-syuhuri wal ayyam wal layal bimazaya wa fadail. Yu'azzamu fiha al-ajru wal hasanat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال في آية أخرى walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para jamaah salat Idul Adha di Masjid Nurul A'la, a'azzani wa iyyakumullah. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya kita panjatkan, kita ucapkan, kita sampaikan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai saat ini kita terus diberikan anugerah berupa kenikmatan yang tiada taranya. Sampai hari ini kita masih diperbolehkan untuk menjejakkan kaki kita di buminya. Ketika kita sudah tidak bisa menjejakkan kaki kita, berarti nikmat kita tinggal menunggu di yaumil akhirah. Mudah-mudahan kita berada di dalam barisan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hikmah, bahwa ketika kita berada masuk di dalam satu waktu di mana hadir tanggal 10 Dzulhijjah, yakni hari ini, kita menjelang apa yang biasa kita sebut sebagai Idul Adha. Itu adalah satu karunia di mana kita bisa masih diperpanjang umur kita. Untuk itu di hari ini patut untuk kita jadikan sebagai satu motivasi untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan dua hal. Dua hal yang setiap hari, setiap Idul Adha sudah disampaikan oleh setiap khatib, dan tentu saja kaum muslimin sudah selalu mendengarnya. Yang pertama, haji ini merupakan
basis dari cerita Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Cerita yang ditinta emaskan di dalam Al-Quran begitu indah, sehingga kalau kita membacanya dengan sepenuh hati seringkali kita meneteskan air mata. Betapa tidak kaum muslimin, saya ingin mengawalinya dengan sebuah ungkapan bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim adalah satu-satunya orang yang cerdas di masanya. Tidak ada orang yang secerdas beliau menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan di waktu di mana semua orang terkungkung untuk menyembah patung. Kaum muslimin, Nabi Ibrahim kita semuanya kenal, kita semuanya mengetahui bahwa beliau hanyalah anak seorang tukang pembuat patung, atau dikatakan sebagai penjual patung. Siapa? Ayahnya. Di dalam satu riwayat dikatakan sebagai Taroh, dan di riwayat yang lain disebut namanya Azar. Ada juga yang mengatakan Azar itu adalah pamannya. Kaum muslimin, di masa kanak-kanak Nabi Ibrahim dikenal kisah-kisah tentang ketundukannya, kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. Kemudian di masa remajanya, di masa mudanya, Kanjeng Nabi Ibrahim begitu cerdasnya dan memiliki satu keberanian yang begitu kuat, keteguhan hati yang luar biasa. Beliau merasa selalu gelisah, gundah karena tidak ada yang mengajarkan tentang ketuhanan, sehingga beliau menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan, dan beliau dipertemukan oleh Tuhan dengan dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim dikatakan di dalam Al-Quran satu malam melihat adanya bintang, dan dia mengira bintang itu sebagai Tuhan. Dikatakan dengan indah di sana, falamma janna alaihi lailu, ketika malam telah datang, ro'a kaukaban, dia melihat bintang. Qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Namun ketika bintang itu timbul tenggelam, dia mengatakan, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Dia melihat bulan kemudian. Apa yang dia katakan? Inilah Tuhanku, ini lebih jelas. Namun ketika bulan juga terbenam, dia mengatakan, seandainya Allah atau Tuhan tidak memberikan petunjuk kepada aku, sungguh aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Maksudnya sesat seperti kaumnya, semuanya sesat ketika itu. Kaum muslimin, tatkala siang menjelang, Nabi Ibrahim melihat matahari, kemudian dia mengatakan, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Dan apa yang terjadi ketika sore menjelang, malam meliputi siang, matahari terbenam, dan apa yang dikatakan Ibrahim, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari segala yang engkau syirikkan, yang engkau sekutukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah Nabi Ibrahim menjadi seorang utusan, menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, beliau kemudian mendatangi kuil Raja Namrud, menghancurkan berhala-berhala, dan dikatakan di sana senjata yang digunakannya diletakkan di tangan si berhala yang paling besar. Kaum muslimin, ini cerdas. Di zaman ketika orang semuanya menyembah patung, menyembah berhala, Nabi Ibrahim datang menghancurkannya. Kemudian setelah menghancurkannya dia pulang. Atas kejadian ini dia kemudian dipanggil dalam persidangan, dan disitulah terjadi satu perdebatan sengit tentang ketuhanan. Satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab oleh siapapun ketika itu, kecuali dengan emosi, adalah kalau patung-patung ini tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana mereka akan menolong kalian? Kaum muslimin, ini luar biasa. Dan dari kejadian itu kemudian Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman. Bukannya kaumnya Raja Namrud dan orang-orang di sekitarnya kemudian beriman kepada Nabi, justru mereka menghukum Nabi Ibrahim dengan dicemplungkan, dilemparkan ke dalam kobaran api. Demi Allah kaum muslimin, sebelum api
disentuhkan ke tubuhnya, Nabi Ibrahim tidak pernah tahu apakah api itu akan panas atau dingin. Setahu Nabi Ibrahim, api adalah panas dan pasti dia akan terbakar. Tapi dia berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya. Allah tidak tidur, kaum muslimin. Apa yang terjadi? Allah berfirman kepada sang api, ya narukuni bardan, wahai api jadilah dingin, wasalaman, dan jadilah penyelamat ala Ibrahim, atas Ibrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang panjang dari Nabi Ibrahim adalah kepasrahannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari tua. Bahwa kita ketahui semua, Nabi Ibrahim sampai menjelang umur yang senja, beliau tidak memiliki seorang anak. Sampai Sarah istri beliau menyarankan kepada beliau untuk menikahi Hajar, yakni pembantu beliau yang masih muda, dengan harapan supaya beliau mendapatkan seorang putra. Dari Siti Hajar itulah kemudian kita kenal putra beliau lahir bernama Ismail. Namun atas kesabaran Sarah juga, ketika menjelang umur yang begitu tua, yakni 99 tahun, Sarah akhirnya melahirkan seorang putra. Siapa putra yang dilahirkan oleh Sarah dari Nabi Ibrahim? Adalah Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak darinya turun-temurun Yakub wal asbab dan semua nabi-nabi di Bani Israel. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, nabi, bapaknya para nabi. Kaum muslimin, kita kesampingkan cerita tentang Nabi Ishak dan seterusnya yang begitu panjang. Kita fokus kepada cerita tentang Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail lahir, kaum muslimin, Siti Hajar ketika itu sedang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim untuk mengembara memenuhi perintah Tuhannya, perintah Allah, berdakwah ke sana kemari. Apa yang terjadi, kaum muslimin? Siti Hajar melahirkan Ismail di satu tempat yang dikatakan di dalam Al-Quran biwadin ghairi dzi zar'in, satu lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun. Artinya tidak ada sungai, tidak ada sumur, tidak ada apa-apa. Dengan rasa yang begitu bingung, galau luar biasa, Siti Hajar melihat fata morgana, dikira di sana ada air, sehingga dia berlarian dari sofa ke Marwa, dari Marwa ke sofa sampai 7 kali. Dan kita kenal di hari kemudian, di kelak kemudian hari, saat ini sofa dan Marwa, larinya Siti Hajar dari sofa dan Marwa dan sebaliknya 7 kali menjadi salah satu dari rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun yang pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kaum muslimin, ketika putus asa, hampir putus asa, kemudian Siti Hajar melihat bayinya Ismail alaihissalam menjejakkan kakinya ke arah padang pasir dan muncullah semburat air. Cepat-cepat Siti Hajar mendatangi Ismail dan mengatakan Zam-Zam. Artinya berkumpullah. Apa yang berkumpul? Air, kaum muslimin. Air yang berkumpul. Kemudian kita kenal hari ini Zam-Zam adalah air yang paling jernih seluruh dunia, yang tidak ada air sedikit pun selain itu, yang selain keluar dari sumur itu yang memiliki kemurnian yang sama. Bahkan di sumur-sumur yang dekat dengan Makkah, yang berada di Makkah dekat dengan sumur itu, tidak ada yang sejernih sumur Zam-Zam. Itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ismail dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kaum muslimin, a'azzani wa iyyakumullah. Ketika Nabi Ibrahim pulang, beliau sangat senang. Ingat, ketika itu beliau belum mendapatkan putra. Ketika itu beliau belum mendapatkan putra dan mendapati istrinya Siti Hajar mempunyai seorang anak dan dinamakan sebagai Ismail. Beliau sangat senang. Bapak-bapak ini, ibu-ibu ini yang tidak mendapatkan putra dalam 10 tahun sudah galau luar biasa. Ke sana kemari, ke dokter, bahkan bisa juga ke dukun. Nabi Ibrahim sabar dalam waktu yang panjang.
dan mendapatkan seorang putra. Apa yang terjadi kaum muslimin? 5 tahun setelah itu, 7 tahun setelah itu, antara umur 7 sampai 12 tahun, tidak jelas umur berapa, Nabiullah Ibrahim mendapatkan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala justru untuk menyembelih putranya kaum muslimin. Putra yang dinantikan begitu lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, diminta untuk disembelih, untuk dikurbankan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan rasa galau yang luar biasa beliau menyampaikan kabar itu kepada Nabi Ismail. Dia tidak yakin apakah Nabi Ismail akan menentang atau akan mengikutinya. Sebuah pelajaran yang penting kaum muslimin. Nabi Ismail, apa yang dikatakannya? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kaum muslimin, pelajaran tentang kesabaran dua manusia, bapak dan anaknya. Bapaknya sabar akan kehilangan anaknya, dan anaknya sabar karena baru masih kecil sudah mau dikurbankan. Kesabaran itu menuntun sebuah peristiwa kaum muslimin. Allah menggantikan Nabi Ismail. Sebelum itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim masih dicoba lagi. Dikatakan kepada oleh iblis bahwa itu dibisikkan oleh iblis bahwa itu bukan wahyu dari Allah, itu hanyalah godaan. Dan hari ini, waktu itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melempari iblis-iblis itu sampai 3 kali, dan hari ini dimanifestasikan dalam sebuah kenang-kenangan di sana. Setiap orang yang melaksanakan haji akan melaksanakan apa yang disebut sebagai ramyul jumrah atau melempar jumrah. Jamarat, ada 3 jamarat, yakni jumratul ula, jumratul wusta, dan jumrah aqabah. Di mana? Di sekitar Ka'bah. Dan kaum muslimin, ketika saat ini kalau kita haji maka dihimbau melaksanakan jamarat itu di siang hari setelah zuhur. Untuk Indonesia diharapkan untuk setelah zuhur, supaya karena di sana terdesak-desak banyak yang meninggal juga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, atas kesabaran itu, menerima apa yang diwahyukan, apa yang diperintahkan, kemudian sampai menolak bujukan setan, apa yang terjadi? Allah memberikannya satu hadiah yang luar biasa ketika mau disembelih. Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan Ismail dengan satu sembelihan yang besar. Kali ini sembelihan yang besar menjadi sebuah tradisi untuk kaum mukminin melakukan penyembelihan kurban dengan kurban yang terbaik yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa, satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dan masih banyak sekali yang lain. Namun dari 2 peristiwa ini saja, dari 2 hal yang saya sampaikan tadi, kita bisa menyampaikan satu kesimpulan bahwa pelajaran yang kita ambil adalah yang pertama, menyampaikan kebenaran meskipun itu sulit, meskipun itu tidak enak, meskipun itu menyedihkan. Dan yang kedua, seseorang harus bersabar dan jangan pernah putus asa dalam keadaan apapun. Yang ketiga, anak, harta, dan apapun yang ada pada kita itu sejatinya bukan milik kita secara mutlak, bukan milik kita secara hakiki. Hakikatnya adalah milik Allah, kapanpun bisa diambil oleh Allah, sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa apa yang kita miliki adalah milik kita. Semuanya kita serahkan ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, teguh pendirian, tidak mudah dibelokkan oleh syaitan. Tetap di jalan Allah, jalan yang lurus, dan jangan suka neko-neko. Yang kelima, kita diharapkan untuk selalu menyembelih ego kita, kedirian kita, keakuatan kita. Kita sembelih, kita kurbankan demi kepentingan yang lebih baik, kepentingan yang lebih besar. Dan yang terakhir, berbagi kepada sesama,
sebagaimana yang kita sembelih nanti siang ini, nanti akan diambil sebagian oleh yang mudhahinya, dan yang sisanya akan diberikan kepada sesama kaum muslimin dan orang-orang sekitar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inilah kaum muslimin sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan izin, dipanggil oleh Allah untuk bisa hadir ke Makkah nanti dan Madinah untuk ziarah ke sana dan menjadi orang-orang yang mabrur umrah dan hajinya. Kita doakan orang-orang yang sedang ada di sana semuanya sehat dan kembali pulang ke keluarga masing-masing sebagai mabrur, orang-orang yang baik haji dan umrahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan hasana wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma ighfir lana rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.